Halo guys, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini Daily Alur akan menceritakan alur dari film yang berjudul Pengabdi Setan 1 yang dirilis tahun 2017. Film ini menceritakan tentang satu keluarga yang mengalami teror mistis atau horor setelah ibu dan nenek mereka meninggal. Sebelum kita mulai, jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan subscribe. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Rini yang tengah mengambil royalti dari album ibunya. Ibunya dulu adalah seorang penyanyi, akan tetapi sudah 3 tahun ibunya terbaring sakit dan karirnya sudah meredup. Setelah itu, ia langsung pulang ke rumah. Ia dan keluarganya tinggal di rumah nenek. Rumah itu terlihat seram karena dikelilingi pepohonan serta terdapat sebuah pemakaman di seberangnya. Rini memiliki 3 orang adik, yaitu Tony, Bondi, dan Ian. Keluarganya kekurangan biaya untuk pengobatan ibunya, sampai rumah nenek pun digadaikan oleh ayahnya. Di malam hari, adik keduanya, yaitu Tony, rela menjual motor untuk membantu ayahnya. Suara lonceng berbunyi. Begitulah cara ibu mereka memanggil jika membutuhkan sesuatu. Sebelum malam, ibunya selalu meminta untuk disisir. Tony yang mendengar lonceng itu langsung menghampiri ibunya dan menyisir rambutnya. Akan tetapi rambut ibu terlihat rontok sangat banyak. Meski agak takut, Roni berusaha tenang. Tiba-tiba jendela kamar terbuka sangat keras, dan hal itu membuat Tony sangat kaget. Kemudian ia bergegas menutupnya, lalu meninggalkan kamar ibu. Saat tengah malam, Rini terbangun mendengar lonceng ibunya berbunyi. Lalu ia pergi menghampiri ibunya. Ia kaget. Ibunya yang tidak bisa menggerakkan badan tiba-tiba berdiri di depan jendela. Ia pun bertanya kepada ibunya, "Ibu sudah bisa bangun?" Namun tidak ada sahutan. Kemudian saat Rini memegang bahunya lalu menoleh ke ranjang, ternyata ibunya masih berbaring di sana dan mengisyaratkan jangan mendekati wanita yang berdiri itu. Itu bukan ibu. Kemudian Rini terbangun, ternyata itu hanyalah mimpi. Namun sesaat kemudian, ia benar-benar mendengar lonceng ibunya berbunyi. Kejadian yang sama persis seperti di mimpinya. Ibunya berdiri di dekat jendela, akan tetapi itu sungguh ibunya. Saat ini Rini tengah memegang bahu ibunya. Kemudian ibunya langsung jatuh tergeletak dengan mulut terbuka. Sontak Rini berteriak, memanggil bapaknya. Ternyata ibunya telah tiada. Keesokan harinya, Ibu Rini dimakamkan. Prosesi pemakaman dibantu oleh seorang ustadz yang baru saja pindah ke daerah tersebut. Ustadz itu memiliki anak laki-laki yang bernama Hendra. Setelah tahlilan di malam hari, ayah Rini memutuskan besok akan pergi ke kota untuk bekerja, meninggalkan Rini bersama nenek dan ketiga adiknya di rumah tersebut. Dari sini teror hantu pun dimulai. Berbagai macam teror hantu yang terjadi di rumah itu. Mulai dari Tony yang diperlihatkan penampakan hantu ibu, sampai lonceng ibu yang melayang dan berbunyi sendiri, serta pada akhirnya sang nenek ditemukan meninggal dunia di dalam sumur oleh Bondi. Beberapa hari kemudian setelah pemakaman nenek, Rini menemukan sebuah surat yang belum sempat diposkan oleh neneknya. Surat itu ditujukan kepada Pak Budiman. Kemudian Rini bergegas meminta bantuan Hendra untuk mengantarkannya ke kota guna menyerahkan surat itu kepada Pak Budiman. Diketahui, Pak Budiman adalah seorang paranormal serta seorang penulis di majalah mistis. Pak Budiman bercerita kepada Rini tentang sang nenek yang dahulu sebenarnya tidak setuju dengan pernikahan ayah dan ibunya. Karena pada masa itu musisi masih dipandang rendah.
Lalu setelah menikah, ibunya tidak dapat memberikan keturunan. Hal itu membuat nenek semakin tidak menyukai ibunya. Kemudian ibunya mengikuti sekte sesat untuk memberikan keturunan. Neneknya sudah mengetahui hal itu dan percaya bahwa ibunya tidak berdoa kepada Tuhan, melainkan kepada iblis. Karena tidak percaya dengan perkataan Pak Budiman, lalu Rini memutuskan untuk pulang. Sebelum itu, Pak Budiman memberikan majalah mistis agar Rini membacanya. Selama beberapa hari setelah menemukan neneknya tewas, Bondi mulai berperilaku aneh. Ia terlihat seperti ingin mencelakai adik bungsunya, yaitu Ian. Di malam hari, Ian terbangun dan dihantui oleh hantu neneknya. Ian hampir saja celaka saat itu. Karena tidak bisa berbicara, Ian pun tidak dapat meminta pertolongan. Namun untungnya hantu nenek menghilang dan Ian pun selamat. Beberapa hari kemudian, Tony menemukan majalah yang diberikan Pak Budiman. Kemudian Tony mengajak Rini untuk berdiskusi perihal tulisan yang ada di majalah itu tentang sekte kesuburan pemuja setan. Tony mencurigai ibunya telah mengikuti sekte tersebut untuk mendapatkan anak. Dan di majalah itu tertulis bahwa mereka mendapatkan anak tidak dari suaminya, melainkan dari anggota sekte tersebut. Selain itu, anak terakhir dalam keluarga akan diambil oleh sekte pemuja setan untuk dikorbankan jika sudah berumur 7 tahun. Rini masih tidak mempercayai hal tersebut. Setelah itu, di ruang makan, Rini melihat kursi roda tiba-tiba berjalan sendiri, dan di kaca ia melihat penampakan hantu neneknya. Kemudian ia memanggil Pak Ustadz untuk meminta bantuan. Setelah melihat-lihat keadaan rumah Rini, kemudian Pak Ustadz menyarankan mereka untuk beribadah. Saat malam tiba, akhirnya Rini melaksanakan ibadah sholat. Setelah selesai sholat dan hendak melepas mukenanya, ia melihat hantu ibunya yang merangkak masuk ke dalam mukena. Kemudian Rini yang ketakutan mengajak ketiga adiknya untuk menginap ke rumah Pak Ustadz untuk sementara. Keesokan harinya, Hendra mendapatkan telepon dari Pak Budiman. Pak Budiman meminta Rini untuk datang karena ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting. Saat Rini dan Tony ingin ikut ke rumah Pak Budiman, Hendra melarangnya dan meminta mereka untuk tetap tinggal di rumah agar adik-adik mereka aman. Pada akhirnya Hendra berangkat sendiri dan sampai di rumah Pak Budiman. Kemudian Pak Budiman memberikan sebuah amplop untuk diberikan pada Rini. Hendra yang penasaran dan sangat ingin membantu Rini, kemudian bertanya kepada Pak Budiman tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Lalu Pak Budiman menceritakan semuanya kepada Hendra. Setelah itu, Hendra bergegas pulang. Saat perjalanan, tiba-tiba pria berbaju hitam melompat ke jalan. Sontak, hal itu membuat Hendra kaget dan oleng. Kemudian Hendra terjatuh terguling di bawah mobil. Lalu bajunya tersangkut dan Hendra terseret mobil yang melaju kencang tersebut. Kemudian di rumah, Pak Ustadz dikejutkan dengan kedatangan segerombolan orang yang mengantarkan jenazah Hendra. Sebuah amplop terjatuh dari jenazah Hendra. Kemudian Rini yang melihat itu memungutnya. Singkat cerita, saat malam hari, Rini dan adik-adiknya mendapatkan teror hantu di rumah Pak Ustadz. Akan tetapi Pak Ustadz terlihat tidak mau tahu karena ia merasa marah akibat meninggalnya Hendra yang berusaha membantu keluarga Rini. Sampai akhirnya ayah mereka kembali dari kota dan membawa mereka pulang ke rumah. Rini memberitahukan kepada ayahnya tentang kematian nenek.
Saat sedang berbincang dengan ayahnya, tiba-tiba Ian yang sedang buang air kecil ditarik oleh hantu nenek masuk ke dalam sumur. Ayah yang mengetahui hal itu langsung melompat ke dalam sumur untuk menolong Ian. Setelah itu, terlihat di depan rumah banyak sekali orang yang berpakaian serba hitam serta menggunakan payung. Mungkin mereka adalah orang-orang yang tergabung dalam sekte pengabdi setan. Kemudian, ayah, Rini, dan Tony terkunci di satu ruangan. Lalu terlihat Ian ditarik keluar oleh hantu nenek. Lalu Bondi yang melihat hal itu menyelamatkan Ian. Di luar, para pengabdi setan pergi setelah menebar benih merah di sekitar rumah. Keesokan harinya, mereka sekeluarga berkemas untuk pindah ke kota. Mereka menunggu mobil jemputan untuk pergi ke kota, namun sampai sore hari mobil belum juga datang. Kemudian Pak Ustadz tiba-tiba datang ke rumah mereka untuk menemani mereka. Singkat cerita, sampai larut malam, mobil jemputan belum juga sampai di sana. Saat Rini akan tertidur, tiba-tiba ia teringat amplop yang dibawa Hendra. Kemudian, ia mendiskusikan isinya bersama Tony. Isinya merupakan perbaikan dari majalah sebelumnya. Di sana tertulis bahwa anak terakhir tidaklah dikorbankan, melainkan dia adalah titisan iblis. Kemudian di kamar, Bondi melihat Ian tengah mengobrol dengan seseorang di jendela. Lagi bicara sama teman-teman. Di sana terlihat Ian yang tiba-tiba bisa berbicara. Singkatnya, ayah Rini dan kedua adiknya bersembunyi ketakutan. Kemudian, mengintip dari sela pintu, terlihat Ian tengah berjalan menuruni tangga dengan diikuti oleh hantu ibunya. Benih merah yang sebelumnya disebar ternyata berubah menjadi mayat-mayat hidup, lalu menyerang Pak Ustadz dan menusuknya dengan pisau. Keluarga Rini yang menyaksikan Pak Ustadz dibunuh oleh mayat hidup lari ketakutan. Saat itu, para mayat hidup berusaha masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur. Akan tetapi, tidak bisa karena pintu dapur ditahan oleh hantu nenek. Jadi, sejak awal ya guys, nenek ini ingin melindungi keluarga Rini dengan melenyapkan Ian, namun tidak pernah berhasil. Kemudian tiba-tiba terlihat Pak Budiman datang dengan membawa mobil untuk menolong keluarga Rini. Sedangkan Ian tetap bersama dengan hantu ibu dan mayat-mayat hidup. 1 tahun kemudian, Rini dan keluarganya sudah menetap di sebuah rusun. Terlihat Rini yang sedang menerima hantaran makanan dari tetangganya. Ternyata tetangganya tersebut adalah pimpinan sekte pengabdi setan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye!